Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, libur masih berlangsung ya. Dalam arti jeda internasional, terus Liga Italia juga baru akan balik di awal April. Nah, kita lagi menunggu dan kita akan melihat update-update apa aja nih yang terjadi dengan Inter. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ternyata dampak dari kekalahan Inter kemarin ya, jadi para direksi ya saat ini direksi Inter itu tidak ada yang aman, kata mereka. Kecewa dengan skuad yang siap untuk pemusnahan musim panas. Artinya bukan pemusnahan yang gimana ya. Artinya akan banyak seperti di video gue sebelumnya akan ada cuci gudang gitu ya. Karena memang sekarang Inter lagi dalam momen-momen sulit ya. Terus juga manajemen melihat tim juga seperti kayak lelah gitu loh setelah kekalahan. Bukan hanya lelah fisik, lelah mental gitu loh sahabat Bob. Jadi ya kita jadi bagaimanapun sekarang direktur Inter ya apa ya tidak mood untuk memperpanjang kontrak Edin Dzeko, Steven De Vrij ya kan, dan bahkan memang selain itu orang-orang seperti Brozovic, Dumfries, Korea yang tampaknya sudah keluar dari pintu, mungkin termasuk di antara mereka yang akan diupayakan oleh direktur untuk mendapatkan uang di musim depan, sahabat Bob. Ya, inilah yang terjadi ya. Bagaimanapun ya ini kalau menurut gua nggak tahu sahabat Bob boleh komen apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Inter. Kalau gua sih melihat bukan hanya masalah di masalah pemain dengan pelatih. Ini juga masalah banyak sekali ya, bagaimana tentang tim sendiri, Suning, terus bagaimana kondisi keuangannya Inter sendiri, itu pasti banyak mempengaruhi sahabat Bob. Jadi bukan hanya satu hal aja gitu loh sahabat Bob. Jadi itu ya. Nah terus pasti ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan Becao? Apa sih kok nggak ada beritanya? Nah ternyata ini salah satu direktur Udinese ya, Pier Paolo Marino ya, tentang target Becao. Kami ingin memperpanjang kontrak tapi pembicaraan dia menunda, dia bilang. Becao telah menjadi salah satu yang dikaitkan dengan Inter untuk menggantikan Skriniar. Salah satu alasan pemain 26 tahun itu bisa menjadi target yang sangat bisa dicapai. Kenapa? Karena dia punya kontrak sampai 2024. Jadi memang Udinese tidak punya bargaining power untuk mempertahankan Becao. Nah sekarang Udinese sudah menawarkan perpanjangan kontrak, tapi Becao kayaknya ogah-ogahan. Apakah ini ada pertanda Inter bisa mengambil Becao? Kenapa? Karena Inter juga lagi serius mengejar Solet ya. Nah, jadi menurut gua sih, kalau menurut gua pribadi ya, sahabat Bob juga nggak tahu apakah sepakat atau tidak bahwa Becao sudah bermain di Italia udah lama. Dia juga terbiasa dengan yang namanya 3 back. Dia juga jago bermain udara. Terus dia bagus lah gitu loh. Tapi ya kita akan lihat apakah benar-benar ini Becao bisa ke Inter. Itu adalah satu keuntungan buat Inter. Semoga sahabat Bob ya. Nah, kemarin di video gue sebelumnya bahwa Retegui gue sempat bahas. Nah ini kemungkinan ada akan pertukaran dengan Colidio. Karena Retegui ini kan bermain bareng sama Colidio ya. Jadi artinya ini salah satu keuntungan buat Inter. Tigre ya. Apalagi sahabat Bob, si Retegui ini dia mengidolakan Bobo ya, mantan pemain Inter, striker Inter, dan juga sekarang idola dia adalah Martinez ya, Lautaro Martinez. Dan memang kedekatan Inter dengan dia ini sangat kuat. Nah kita nggak tahu bagaimana nanti, apakah ini juga sahabat Bob bisa lihat skillnya dia tuh bagus banget ya. Jadi gua udah lihat video-videonya, jadi ini menarik ya, pemain muda dan juga nggak tahu lah harganya berapa sekarang, dan banyak mengincar kan, bahkan AC Milan juga ngincar gitu loh dari Inggris. Nah, tapi yang seperti di video gue sebelum adalah Inter paling terdepan. Ya kita lihat aja lah, apalagi ada kartu kita Colidio ya. Nah, ternyata sahabat Bob ya, performance 2023 sungguh mengecewakan untuk Dumfries.
Bagaimana di Piala Dunia dia gemilang, juga di di tahun lalu gemilang, tapi di tahun 2023 begitu menjadi masalah buat dia. Fisiknya, permainannya dari harga 50 juta sampai 60 juta sekarang turun sampai antara 20 sampai 25 juta sahabat Bob. Jadi ini separuh harga. Jadi Inter memang harus buru-buru kalau memang mau menjual, ya mungkin Chelsea nanti atau MU ya mungkin paling laku ya sekitar 20 sampai 25 atau paling maksimal mungkin 30 juta sahabat Bob. Ya kita tunggulah. Yang paling penting adalah Dumfries di sisa-sisa musim ini perlu menunjukkan kualitasnya. Kalau tidak ya sangat mempengaruhi nilai dia nanti di pasar sahabat Bob. Ya kita tunggulah. Semoga Dumfries jauh akan lebih baik ya. Nah, ini saran ya agar Suning bisa menjual Inter Milan semakin kuat dari hari ke hari ya. Ini menurut Tuttosport ya sahabat Bob ya. Seiring waktu setiap hari tampaknya membawa perasaan yang lebih kuat bahwa Nerazzurri berpeluang untuk dijual gitu loh. Sementara Suning selalu menegaskan kembali komitmen mereka untuk memegang kendali meskipun desas-desus tentang penjualan sudah di depan mata. Ini tidak berarti bahwa desas-desus itu telah hilang sahabat Bob ya. Sebaliknya saran semakin keras, masalah keuangan di luar lapangan telah membuat tidak mungkin mengabaikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemilik saat ini memiliki tangan mereka kecuali dipaksa pada masalah penjualan. Bagi Tuttosport bahwa segala sesuatu mulai menyebar ke lapangan. Nih sahabat Bob, salah satu bagaimana performanya Inter ya sedikit banyak pasti berpengaruh sahabat Bob, apalagi banyak sekali pemain-pemain yang habis kontrak dan juga bagaimana ya salah satu kita bisa melihat lah menyelesaikan masalah Skriniar, Perisic ya salah satu ya pasti faktor dari situ sahabat Bob ya. Semoga sebagai fans kita hanya bisa mendukung Inter, yang terbaik buat Inter, dan kita selalu support dalam kondisi apapun sahabat Bob. Nah, ini sedikit ya seperti yang gua bilang bahwa kenapa sih Inter begitu ngotot untuk mendatangkan yang namanya Solet. Otot dan ambisi. Siapa Solet? Raksasa yang disukai Inter untuk posisi Skriniar. Dibesarkan antara Laval dan Lyon. Di Austria dia membuat lompatan dalam kualitas ya. Kuat dalam permainan udara dan nyaman dalam pertahanan 3 orang. Dia ada dalam pengawasan Marotta dan Ausilio. Harganya kurang lebih sekitar 15 juta. Ini memang raksasa, tingginya 192. Nih lihat sahabat Bob bagaimana dia bermain. Ya, ini luar biasa. Ya, kita nggak tahu apakah Inter akan memprioritaskan dia atau Bekau. Kita akan tunggu karena memang banyak sekali kan. Ya kita siapa sih yang mau diambil Inter kok banyak ini banyak itu. Nah ini adalah menurut gua adalah strategi dari Inter ya. Supaya dia banyak incar orang bisa, jangan kita sampai kehilangan lagi seperti yang namanya siapa kemarin Bremer ya sahabat Bob. Tapi ya sudahlah, ini semoga kita doakan Inter benar-benar bisa keluar dari krisis dan Inzaghi bisa membantu tim selama liburan ya. Semoga aja sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.